Assalamualaikum Pak Sujana, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Eh, Begini Pak ya, Pak Sujana, pertama terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya sekarang berperan sebagai observer Pak, pengamat, Ya. bermaksud menyampaikan terkait pelaksanaan percakapan coaching Pak melalui alur Tirta. Ya. Nah, Pak Sujana Pak sudah paham ya. Nah, kira-kira Pak, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nih, apa nih Pak? Ya, ada 3 Pak. Pertama, kesadaran diri penuh Betul. atau mindfulness. Kedua, itu mendengar dengan aktif, mendengar dengan aktif. Dan ketiga, memberi pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, betul ya. Ada 3 kompetensi berarti Pak ya. Iya. Nah, kira-kira dari 3 itu Pak, yang ingin lebih dititik beratkan kemudian dilihat nih pada kesempatan ini untuk kompetensi yang mana Pak? Saya lebih cenderung ke mendengarkan dengan aktif. Oh iya, mendengarkan dengan aktif. Ya. Harapannya dengan kompetensi mendengarkan aktif itu, harapan atau tujuan yang ingin dicapai dari percakapan nanti apa Pak? Saya lebih memahami dari seorang coach itu mempunyai problem seperti apa, karena saya mendengarkan dengan aktif, jadi saya akan mungkin lebih memahami kira-kira ini permasalahannya apa, terus jalan keluarnya bagaimana, karena saya hadir penuh di situ dengan mendengarkan aktif. Betul. Berarti sudah jelas karena kita mendengarkan secara aktif, sehingga nanti Pak Nana bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Iya, betul. Oke, silakan, selamat melaksanakan percakapan Pak. Ya, terima kasih Pak. Dilanjut. Satu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya Pak, sebelumnya Bapak gimana kabarnya ya hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik. Ibu gimana? Ya alhamdulillah Bapak baik sekali ya. Jadi Bapak kira-kira hari ini ada waktu tidak ya? Insya Allah ada. Ada ya. Oke, jadi saya tuh ingin berkeluh kesah sama Bapak ya sebagai Wakaseksis. Ya Wakaseksis itu dimana saya ini sedikit ada permasalahan gitu Pak. Oh iya, baik. Silakan Ibu. Boleh dibicarakan permasalahannya atau apa yang mungkin saya bisa bantu dari apa yang Ibu hadapi. Ya, jadi saya ini ingin bercerita. Jadi ketika saya belajar itu di kelas masih ada beberapa anak yang selalu tertidur gitu Pak. Karena kan mengingat sekolah saya itu kan berbasis pesantren gitu ya Pak ya. Jadi pasti selalu saja ada 1 atau 2 anak yang tertidur gitu Pak. Oh ya, jadi dari yang Ibu utarakan tadi berarti permasalahannya ketika pelajaran Ibu ada anak yang tertidur gitu Bu? Iya, begitu Pak. Karena mungkin malamnya ada kegiatan apa gitu mungkin Iya, Ibu di pesantren ya. Oh iya. Nah, menurut Ibu permasalahan ini bagaimana tingkatnya Bu? Berat, ringan, atau biasa saja? Nah, mungkin menurut saya ini termasuk berat gitu ya Pak ya. Dan sebelum saya menjelaskan ke kalian seperti itu, sebelumnya saya ingin memaparkan tujuan saya ya Pak ya. Saya ingin itu setelah percakapan ini, saya harap Bapak bisa memberikan saya solusi gitu ya Pak ya. Ketika percakapan ini berlangsung gitu. Jadi dengan tadi yang pertanyaan Bapak, permasalahan ini termasuknya menurut saya berat gitu Pak, karena anak itu tidak mengikuti proses belajar gitu karena tertidur gitu ya Pak ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa anak kok bisa ada yang tertidur di ini, atau bagaimana rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sekarang Ibu hadapi? Rencananya seperti apa? Mungkin kenapa anak-anak itu bisa tertidur, mungkin itu tadi yang disampaikan di awal, mungkin ada kegiatan malam gitu kan, jadi si anak sampai lewat dari jam 10 gitu kan. Terus juga saya pernah ngobrol dengan beberapa anak itu, jadi anak itu ketika sudah beres kegiatan pun masih ngobrol Pak, jadi saling bercerita, ngobrol aja gitu, ngobrol apapun itu gitu ya, sehingga mereka itu tidur dari jam 12 ke atas gitu kan. Jadi mereka itu ketika berangkat sekolah jadinya ngantuk gitu Pak.
Jadi kira-kira Ibu akan mengambil tindakannya seperti apa ke Ya. anak yang suka tertidur? Itu bagaimana, Bu? Ya, mungkin rencana kedepannya saya akan pertama itu mungkin memberikan pembelajaran yang interaktif dulu gitu ya Pak ya ke anak-anak supaya dia itu bisa tetap fokus ketika belajar. Terus kemudian kalau masih belum berhasil, mungkin saya akan memanggil anak tersebut gitu kan secara face to face, menanyakan apa yang terjadi dan bagaimana kenapa itu bisa sampai tertidur di kelas gitu Pak. Oke, saya lihat ada dua ya nanti Ibu Ya. rencana penyelesaian masalahnya. Pertama, Ibu akan melakukan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, jika ini tidak berhasil, maka anak yang masih tertidur tadi, Ibu akan panggil secara personal, mungkin akan ditanya lebih jauh lagi kira-kira apa sebenarnya yang bisa melatar belakangi anak bisa tertidur di sekolah gitu, di Iya kelas betul. Ibu. Iya betul. Dari pemahaman ini menurut Ibu kira-kira rencananya kapan akan dilaksanakan? Ya, mungkin rencananya karena sudah sering sekali berulang seperti itu ya, mungkin ketika nanti pembelajaran berlangsung di hari Senin gitu ya, ketika saya mengajar dan masih tetap tertidur, mungkin saya akan langsung panggil pada saat itu jam istirahat gitu kan ya. Jadi saya akan panggil anaknya ke kantor untuk mengobrol atau saling merefleksikan diri gitu ya, kenapa hal itu bisa terjadi gitu Pak. Baik, rencana Ibu sangat baik sekali dan tersusun, menurut saya tersusun rapi dari mulai rencana akan melaksanakan dari sampai tindak lanjutnya, dan akan dilaksanakan nanti hari Senin ya Bu, berarti Iya betul. minggu depannya Bu, hari Iya Senin betul betul. dipanggil ke ruang guru ya, Iya, dipanggil anaknya satu persatu atau personal ya, diajak Betul. berbicara. Bagus sekali Bu, memang pendekatannya kadang-kadang anak itu harus personal, kalau kita hanya secara umum kurang mengena. Baik Ibu, mungkin ada lagi masalah yang akan dibicarakan? Sudah cukup Pak, mungkin itu saja yang saat ini yang sedang saya hadapi saja. Terima kasih ya Bapak sudah mau meluangkan waktunya gitu kan. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak.